pagi adik-adik. Berikut tata acara ibadah sekolah minggu. Masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Siapkan hati dan Alkitab ya adik-adik. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap memakai pakaian yang rapi dan sopan. Biar Tuhan Yesus senang. Puji Tuhan. Adik-adik, duduk yang baik dan tertib ya. Kita mau mulai sekolah minggu. Jangan lupa siapkan persembahan, lalu kasih komentarnya adik-adik. Pada masuknya, biarlah. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Puji Tuhan pastinya ada sukacita ya. Yuk, sudah siap sekolah minggu hari ini? Udah siap dong ya. Pada sehat semuanya? Sehat ya anak Tuhan? Pasti sehat ya. Kalau yang kurang sehat, ayo kita mau jaga imun sama-sama ya. Kita mau olahraga sedikit boleh. Minum air putihnya yang bagus, makannya yang bagus ya. Yuk kita mau tetap hidup sehat ya. Kita mau mulai hari ini Tuhan udah beri kesehatan, Tuhan udah beri berkat yang baru, beri nafas kehidupan yang baru untuk kita hari ini. Kita sepatutnya memuji Tuhan. Kita kasih waktu sedikit buat Tuhan ya. Dari satu hari ini kita kasih paling setengah jam buat Tuhan. Boleh ya? Yuk kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Ayo Bang. Masuknya biarlah nama Tuhan yang dipuji. Yuk kita mau satukan hati kita mau berdoa
kita mau doa pembuka. Sebelumnya kita siapin dulu jarinya 5 jari kiri dan 5 jari kanan, Bang. Ayo, Bang. Ada 2 tangannya ya, adik-adik persiapan ya. Tangan saya 10 jarinya, kulipat semua, lalu ku berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang baru, hari yang indah yang Tuhan berikan untuk kami, untuk setiap berkat baru yang Tuhan berikan untuk kami Tuhan, untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami Bapa. Dan Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami, Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, yuk udah siap lagi memuji Tuhan? Yuk kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau bernyanyi baca kitab suci. Nah, tahu ya lagunya semuanya ya? Tahu kan? Yuk kita mau mulai Bang, nyanyi lagi Bang. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi lebih semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yuk, masih tetap berdiri adik-adik. Kita mau baca dasar titah. Yuk, minggu kemarin titah berapa ya? Titah ketiga dan keempat. Sekarang titah kelima dan keenam. Yuk, sikap sempurna semua adik-adik di rumah. Sudah siap? Kita mau sama-sama ya baca dasar titahnya. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu Hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah padamu. di bumi yang diberikan Allah padamu. Titah keenam. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Ya, titah kelima tadi apa? Hormatilah orang tuamu. Ya, yuk kita mau bernyanyi tentang titah kelima. Lagu baru ya adik-adik ya. Kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau nyanyi lagu titah kelima, perintah Allah yang kelima ya. Yuk kita mau sama-sama belajar bernyanyi ya. Ayo abang kakak. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang
adalah orang tuamu. Ya, udah, adik-adik boleh duduk lagi. Boleh duduk sebentar ya. Sudah duduknya? Yuk kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau sama-sama baca pengakuan iman rasuli. Tetap tangannya di samping, sikap sempurna ya. Yuk 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yo, adik-adik boleh duduk lagi. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yo, sudah disiapkan Alkitabnya? Yo, siapkan Alkitabnya ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi. Kita mau mendengarkan lagu baru lagi, yaitu firman Tuhan ku dengar. Kita mau sama-sama bernyanyi ya adik-adik ya. Ayo Bang. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Andri. Silakan Abang Andri. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi sama Bang Andri. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk semuanya lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Tuhan yang berada di sorga, puji syukur dan panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas penyertaan-Mu di pagi hari yang cerah ini. Kami bisa bersekutu, berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau hadir tengah-tengah kami, Kau usir roh-roh jahat yang hendak mengganggu pikiran kami, tetapi Kau ajar kami untuk bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Adik-adik semua sudah bawa Alkitabnya? Oke, sip. Yuk, kita mau buka minggu hari ini. Kita akan mengambil dari kitab Matius. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Sudah dapat semuanya? Oke, yuk. Kita mau baca, Abang Andi bantu bacakan ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput yang di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang-orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, adik-adik, tema kita hari ini di tanggal 23 Januari 2022 itu adalah Allah memeliharaku. Allah memeliharaku. Lah, kenapa ya kok Allah memeliharaku? Nah, adik-adik tahu, pada saat kita baca firman Tuhan di ayat keberapa tadi yang tentang burung di udara pun dipelihara sama Tuhan. Ini bukti kalau Tuhan sangat mencintai semua ciptaannya. Berarti adik-adik yang di rumah juga Tuhan sangat sayang sama adik-adik yang di rumah. Mau adik-adik rambutnya panjang, keriting, atau adik-adik pendek, tinggi, atau adik-adik gemuk, kurus, semua Tuhan sayang. Kenapa? Karena bagi Tuhan adik-adik adalah ciptaan yang sempurna. Maka dari itu, kenapa sih kok tadi kita baca judulnya kalau di Matius 6 ini tentang hal kekhawatiran. Sebenarnya boleh nggak sih khawatir? Ayo, coba ada yang tahu nggak jawabannya apa? Sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh berlebihan adik-adik. Kenapa coba? Karena janji Tuhan itu pasti buat adik-adik. Buat Abang Andri juga sama. Janji Tuhan itu adalah pasti. Jadi nggak pernah janji Tuhan itu istilahnya mengada-ngada atau bisa bilang diingkari. Hanya manusia yang selalu mengingkari janji. Tapi Tuhan Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka dari itu gak boleh khawatir berlebihan. Contoh misalnya khawatir itu kan banyak ya adik-adik ya. Misalnya ada rasa takut, rasa cemas. Lalu misalnya tidak berani melakukan sesuatu. Kadangkala jatuh-jatuhnya jadi khawatir. Bahkan kalau adik-adik melakukan kesalahan pasti khawatir, pasti takut. Takut ketahuan mama atau ketahuan bapak. Nah, maka dari itu serahkanlah segala kegiatanmu dalam doa pada Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik mau pergi sekolah nih, pasti kan berpikiran, nanti kan kalau pergi sekolah sekarang udah mulai mau masuk sekolah, nanti kalau aku sakit pas ke sekolah gimana? Kalau nanti aku bawa kena virus corona gimana? Nah, adik-adik sudah khawatir. Maka dari itu supaya menenangkan hati kita, adik-adik coba deh berdoa. Minta sama Tuhan disertai dalam perjalanan ke sekolah. Bahkan pada saat di sekolah pun dijagai sama Tuhan. Buat apa ya? Buat adik-adik. Supaya adik-adik bisa melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah meskipun masih melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, maka dari itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan akan memelihara kita. Kenapa kok Tuhan memelihara kita? Ya karena kita adalah ciptaan yang sempurna. Kita istilahnya sangat berharga buat Tuhan. Adik-adik yang di rumah nih, yang ikutan ibadah sekolah minggu saat ini, Tuhan sangat sayang sama adik-adik. Buktinya Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan berkat buat kedua orang tua kita. Mama papa kita masih punya dikasih Tuhan berkat. Kalau kedua orang tua kita dikasih berkat, berarti otomatis adik-adik bisa menikmati berkat itu juga. Kayak gimana bang? Adik-adik sekarang sekolah, adik-adik punya pakaian, adik-adik bisa makan, bisa minum, bahkan adik-adik juga bisa berlibur, atau bahkan mungkin adik-adik ada yang punya handphone. Nah, itu salah satu berkat daripada Tuhan melalui orang tua kita. Berarti adik-adik harus bisa memanfaatkan berkat-berkat itu. Caranya gimana? Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan,
ikut ibadah sekolah minggu, lalu apalagi berbuat baik, menolong orang tua. Itu kan yang bisa adik-adik lakukan, supaya pada saat misalnya Tuhan menjaga adik-adik, Tuhan akan sertai terus adik-adik. Pada saat Tuhan sertai adik-adik, nanti adik-adik nggak usah takut lagi. Kenapa? Karena ada Tuhan besertaku. Karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Dia akan selalu di samping adik-adik. Dia akan selalu mengingatkan adik-adik. Tinggal adik-adik aja yang menentukan mau nggak sih dekat sama Tuhan. Caranya gimana bang dekat sama Tuhan? Kan tadi udah dibilang. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, lalu rajin juga istilahnya berbuat baik, lalu rajin berkomunikasi dengan sesama, dengan kakak, abang, ayah, ibu, semuanya dikomunikasikan. Karena semuanya itu yang Tuhan inginkan buat kehidupan adik-adik. Pada saat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, nanti berkat Tuhan mengalir kepada kita. Adik-adik pastikan pada saat sekarang nanti bentar lagi kalau misalnya musim-musim ujian ya, karena ini mungkin awal tahun jadi mungkin baru awal-awal pembelajaran. Nanti kalau sudah menjelang akhir pasti adik-adik pengen deh jadi ranking 1 gitu kan. Aku pengen yang terbaik di kelas. Nah, tapi gimana ya? Masalahnya takutnya nanti soalnya susah-susah. Nah, itu khawatir adik-adik namanya. Coba sebelum adik-adik menghafal nih, misalnya ada pelajaran, adik-adik berdoa dulu, Tuhan aku mau menghafalkan pelajaran ini, tolong bantu aku ingat semua pelajaran yang sedang aku hafal, supaya nanti pada saat ujian aku bisa menjawab. Di situ Tuhan nanti akan bekerja menenangkan hati dan pikiran adik-adik. Pada saat pikiran dan hati adik-adik tenang, otomatis apa yang adik-adik pelajari bisa masuk dan adik-adik bisa menjawab soal nanti dengan baik. Nah, maka dari itu, ayo adik-adik jangan khawatir lagi. Adik-adik harus istilahnya menyerahkan semua kehidupan adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Caranya gimana? Berdoa. Ceritakan kepada Tuhan apa yang adik-adik alami. Berbicaralah dengan Tuhan tanpa ada batasan. Sejujur-jujurnya. Jadi jangan malu, jangan takut. Karena sebenarnya sebelum adik-adik mengucapkan, Tuhan sudah tahu. Jadi apa yang kita butuhkan itu sebelum kita ucapkan kepada Tuhan atau kita doakan kepada Tuhan sudah tahu. Kenapa? Karena Tuhan sangat sayang sama kita semua. Nah, lalu selain itu juga adik-adik juga harus istilahnya yang tadi kan Abang Andi ajarkan, harus mau berdoa, baca firman Tuhan, berbuat baik, menolong orang tua, mengerjakan PR, banyak yang bisa adik-adik lakukan. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Karena tadi kita sudah baca pada ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, adik-adik tahu kan? Tuhan Allah sangat menginginkan kita berlaku benar sesuai dengan perintahnya, menjauhi segala larangannya dan menuruti perintah-perintahnya. Berarti kalau Tuhan melarang misalnya jangan berbohong, harus ya jangan berbohong. Kalau Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama, ya udah dong. Jadi kalau misalnya yang sekarang nih yang lagi marahan sama kakak atau abangnya, atau yang lagi marah sama mamanya gara-gara dibangunkan pagi-pagi ikut ibadah sekolah minggu masih ngantuk, belum mandi, belum sarapan juga, jadi bawahnya marah-marah. Nah, ini kan gak bagus. Tuhan menginginkan kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi kakak kita, mengasihi abang kita. Nah, ini harus dilakukan dong. Jangan hanya diucapkan saja. Tiap kali kalau misalnya tiap ibadah sekolah minggu mengucapkan dasar tita, ya udah hanya diucapkan saja, tidak dilakukan. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita diajarkan hukum kasih, ya kita lakukan, kita praktekkan. Caranya gimana? Pada saat bangun pagi, ketemu sama orang tua, ucapkan selamat pagi pak, selamat pagi mah, gitu dong. Terus nanti sepulang dari sekolah, mama aku pulang, kayak gitu kan. Jadi istilahnya ada salam kepada orang tua kita. Jadi nggak boleh istilahnya cuek, nggak bisa dong. Kan harus penuh dengan kasih. Bahkan kalau misalnya adik-adik ngelihat, duh mama kayaknya batuk-batuk nih,
ambilin minum buat mama. Mah minum dulu mah, supaya batuknya berkurang. Nah, atau misalnya bapak nih kelihatan capek nih, langsung adik bawa air minum. Pah minum dulu pah, biar lega gitu kan. Itu kan salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Bahkan kalau nanti misalnya adik-adik di sekolah, kalau misalnya adik-adik punya makanan berlebih, ya harus berbagi dong. Nah, ayo, ini aku makanannya lebih, kita berbagi. Di situ kita belajar mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan, mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Pasti bisa. Semua adik-adik ciptaan Tuhan itu dimiliki istilahnya mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, tapi semua itu akan membangun dirinya. Jadi maksudnya itu gini, ada adik-adik yang ternyata bisa bernyanyi. Oh, saya jago bernyanyi nih, suaranya bagus, bisa menghibur kan, menghibur orang tua, menenangkan hati orang tuanya jadi bangga. Atau ada juga yang punya bakatnya misalnya, oh pinter nih, selalu ranking 1 di kelas itu selalu dipuji. Nah itu jadi kebanggaan orang tua. Pada saat adik-adik menjadi kebanggaan orang tua, Tuhan akan menambahkan berkat kepada orang tua kita. Ditambahkan usianya, dijaga kesehatannya. Nah itu salah satu yang bisa kita lakukan adik-adik. Kalau misalnya, carilah dahulu kerajaan Allah. Caranya gimana? Masa kita harus ke langit itu terus cari kerajaan Allah gitu? Enggak gitu kan? Karena sebenarnya kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan apa? Oh, nggak boleh berbohong, nggak boleh menghina teman, nggak boleh mengejek teman, nggak boleh menyontek, nggak boleh apalagi, banyak yang Tuhan larang. Lalu Tuhan mengajarkan juga, oh kamu harus mengasihi sesamamu, saudaramu, menolong saudaramu, memberikan bantuan kepada saudaramu atau sama. Nah itu adik-adik bisa lakukan itu. Kenapa coba? Karena semuanya itu akan jadi berkat buat adik-adik. Nah hal ini harus kita lakukan terus adik-adik. Nggak boleh kita berhenti. Hanya sudah dengarkan firman Tuhan hari ini, minggu ini Bang Andri ajarkan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, terus udah aja. Setelah pas ibadah, udah deh. Pulang udah. Main handphone lagi, lupa sama bantu orang tua, tidak mau mengerjakan PR, ke sekolah malas-males, banyak alasan. Nah ini nggak boleh. Maka dari itu, yuk, firman Tuhan hari ini memang mengajarkan kepada kita tidak boleh khawatir karena Allah memelihara hidup kita. Tapi bukan berarti adik-adik, ya udahlah, kan kata Tuhan juga jangan khawatir. Ya udah, biarin aja. Nanti juga Tuhan jagai. Jadi pada saat kita nyebrang di jalan, oh langsung aja nyebrang. Ya nggak bisa dong. Nanti kalau ada mobil kencang terus ditabrak, bukannya Tuhan jagai, malah karena kita keteledoran kita menganggap remeh, akhirnya ditabrak, celaka. Ya nggak gitu juga. Karena di setiap istilahnya, kalau Tuhan bilang jangan khawatir, tetap harus ada usaha. Sama kayak minggu depan tuh, minggu yang lalu firman Tuhan yang katanya tetap semangat, harus tetap berusaha. Nah itu dilanjutkan hari ini. Sudah punya usaha, kadang-kala kan, aduh aku takut nih nilai aku jelek, aduh aku takut ujiannya susah. Nah hari ini diajarkan sama Tuhan, jangan khawatir, usahamu sudah benar. Sekarang jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai segala usahamu. Kalau Tuhan menyertai segala usahamu, Tuhan akan pelihara kamu. Gimana cara Tuhan pelihara kamu? Tuhan bilang, kalau kamu misalnya ada kesulitan atau gimana, berdoa. Kalau kamu pengen ditenangkan, baca firman Tuhan. Di sini banyak sekali ayat-ayat yang bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Maka dari itu, adik-adik harus tahu ya, kesusahannya hari ini, ya cukup hari ini. Nggak usah adik-adik pikirkan, aduh besok gimana? Ya udah, yang hari ini saja. Kalau hari ini ada ujian misalnya matematika, ya udah belajar ujian. Sebelumnya belajar dulu, malamnya belajar matematika. Nanti dulu, yang lain mata pelajaran lain nanti dulu. Jadi ada bertahap. Jadi nggak boleh langsung tiba-tiba, oh pengen ke sana. Kayak misalnya anak tangga nih. Adik-adik tahu kalau anak tangga kan berarti satu anak tangga. Jangan langsung minta 5 atau minta nanti malah bisa nggak nyampe. Atau bahkan misalnya turun tangga. Biasa kan satu anak tangga. Ini pengen langsung jatuh, terluka. Nah itu yang namanya terburu-buru. Bisa dibilang itu ceroboh. Nah itu nggak boleh. Karena adik-adik sudah dijanjikan sama Tuhan apa? Tuhan Allah akan memelihara adik-adik semua.
Dia akan jagai adik-adik. Jadi jangan takut lagi ya. Nah, itu firman Tuhan minggu hari ini yang mengajarkan kita tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan janji keselamatan. Dan di dalam janji keselamatan Tuhan akan pelihara kehidupan adik-adik semua. Oke, sip. Abang Andri mau berbagi tentang ayat hafalan ya. Jadi nanti di rumah diingat nih ayat hafalannya. Nanti mama papa tolong bantu tanyakan kepada adik-adik supaya istilahnya apa ayat hafalan minggu ini. Oh, ini ayat hafalannya. Nanti bisa dites di rumah masing-masing ya. Ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Abang ulangi ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Abang Andri bantu bacakan ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tidak usah khawatir kembali, karena Tuhan akan selalu menyertai kita, dan janjinya kepada kita itu adalah pasti, dan dia juga akan memelihara kehidupan kita. Yuk semuanya kita akhiri dengan lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Tuhan yang bertata kerajaan sorga, terima kasih Bapak atas firman yang sangat indah di pagi hari ini. Kami jadi semangat lagi, anak-anakmu jadi semangat lagi untuk tidak usah lagi khawatir tentang kehidupan kami. Tidak usah khawatir lagi apa yang harus kami makan, apa yang harus kami minum, apa yang harus kami pakai. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Dan Engkau juga akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan yang sangat indah buat kehidupan kami. Jagai kami terus dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, gimana firmannya adik-adik? Oke ya, oke dong. Yuk, kita mau mengumpulkan persembahan. Tadi kita udah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan ya adik-adik sekarang ya. Nanti jangan lupa persembahannya titip ke orang tuanya. Yuk Bang, kita mau nyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidupmu ya. Apapun topan keras melanda hidup kita, tetap ada Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami, Engkaulah sumber segala berkat dan kasih karunia. Segala puji dan syukur bagimu, ya Tuhan, atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan sebagai rasa syukur kami, saat ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami padamu. Juga sebagian dari berkat yang Engkau berikan, kini kami persembahkan ke hadapan-Mu. Terimalah ini ya Tuhan menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan berkatilah kami, agar kami dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu.
Tolonglah kami ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing dan menuntun kami untuk mensyukuri segala berkat dan pemberian Tuhan, dan senantiasa hati kami terbuka untuk memberikan persembahan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hidupilah firman Tuhan yang telah engkau dengarkan itu, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Pasti pada sehat kan? Kakak mempunyai beberapa info untuk sekolah minggu HKI Damai Bandung. Pertama, buat adik-adik yang membutuhkan nilai untuk keperluan sekolah, bisa langsung menghubungi Bang Sihol ke nomor yang ada di samping kakak ini. Kedua, adik-adik setiap minggunya kan ada hayat hafalan. Adik-adik bisa rekam ayat hafalannya dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Untuk ketiga, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan, dititipkan ke orang tua, dan orang tua akan segera transfer ke gereja atau ke sintua sektor masing-masing. Dan untuk yang terakhir, dikarenakan masa pandemi corona, Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan secara live streaming tanggal 5 Desember 2020. Adik-adik, jangan lupa siapkan hati untuk Natal kita ya. Untuk informasi lebih lanjut, akan diinformasikan ke grup kelas masing-masing. To the world the Lord is come. Let earth receive her King. Sekian info dari kakak, Tuhan Yesus memberkati. And nature sing,